Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Axel Adrian dan juga rekan saya Cintana Syaira akan membuat sebuah video presentasi yang akan membahas mengenai harga transfer, dan inilah video presentasinya. Oke, jadi kita akan membahas tentang 5 materi dan juga 1 contoh soal dan jawaban. Jadi yang pertama ada definisi harga transfer, yang kedua tujuan harga transfer, yang ketiga metode penentuan harga transfer, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang kelima adalah penilaian dan pengendalian. Langsung saja kita akan membahas tentang materi pertama, yaitu definisi harga transfer. Harga transfer adalah harga yang dikenakan ketika suatu entitas bisnis dalam suatu perusahaan menjual barang atau jasa kepada entitas bisnis lain di dalam perusahaan yang sama. Tujuannya adalah untuk mencatat transaksi internal secara adil dan menghindari distorsi dalam laporan keuangan serta perpajakan. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan harga transfer. Yang pertama adalah perhitungan laba rugi. Harga transfer mempengaruhi laba atau rugi masing-masing unit bisnis dalam perusahaan. Yang kedua, evaluasi kinerja. Harga transfer mempengaruhi evaluasi kinerja masing-masing unit bisnis dalam perusahaan. Dan yang ketiga adalah perpajakan. Harga transfer juga dapat mempengaruhi perpajakan, terutama dalam perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas tentang metode penentuan harga transfer. Jadi, metode penentuan harga transfer ada 4. Yang pertama adalah metode biaya, yang kedua metode pasar, yang ketiga metode negosiasi, yang keempat metode kontribusi margin. Jadi saya akan menjelaskan dari awal. Jadi untuk metode biaya adalah harga transfer ditentukan berdasarkan biaya produksi barang atau jasa. Ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Lalu yang kedua, metode pasar adalah harga transfer ditentukan berdasarkan harga pasar eksternal untuk produk atau layanan yang sama. Ini memastikan bahwa harga transfer mencerminkan nilai pasar yang adil. Lalu yang ketiga, metode negosiasi. Harga transfer ditentukan melalui negosiasi antara unit bisnis yang terlibat. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan harga transfer, tetapi juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah metode kontribusi margin adalah harga transfer ditentukan berdasarkan margin kontribusi atau kontribusi ke laba bersih. Ini mempertimbangkan margin kontribusi produk atau layanan dan memastikan bahwa setiap unit bisnis berkontribusi secara wajar terhadap laba keseluruhan perusahaan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi yang pertama ada regulasi pemerintah. Peraturan perpajakan dan regulasi lainnya dapat membatasi atau mengatur bagaimana harga transfer ditentukan. Lalu yang kedua, tujuan manajemen. Manajemen mungkin memiliki tujuan spesifik dalam menentukan harga transfer, seperti memaksimalkan laba keseluruhan perusahaan atau memotivasi kinerja unit bisnis. Lalu yang ketiga, kompetisi. Faktor persaingan di pasar eksternal dapat mempengaruhi bagaimana harga transfer ditentukan. Oke, jadi untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Axel. Selanjutnya adalah penilaian dan juga pengendalian, yang dalam hal ini dalam analisis laba dan juga rugi, perusahaan harus melakukan analisis laba dan juga rugi untuk memastikan bahwa harga transfer tidak menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan. Dan dalam kepatuhan dan juga perpajakan, perusahaan harus memastikan bahwa harga transfer mematuhi regulasi perpajakan yang berlaku. Dan penilaian kinerja bisnis, harga transfer juga harus dipertimbangkan dalam penilaian kinerja bisnis dan pembuatan keputusan strategis perusahaan. Untuk contoh soal dan juga jawaban yang pertama, yaitu divisi A dalam sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya produksi sebesar Rp5.000 per unit. Jika perusahaan ingin mendapatkan keuntungan 25%, berapa harga transfer yang harus dikenaikan kepada divisi B yang menggunakan barang tersebut untuk diproduksi lanjutan? Untuk penyelesaiannya, harga transfer akan menjadi biaya produksi atau senilai Rp5.000 ditambah dengan keuntungan yang diinginkan, yaitu 25% dari Rp5.000 atau sebesar Rp1.250, sehingga harga transfer menjadi Rp6.250 per unit. Dan contoh soal dan juga jawaban yang kedua, anak perusahaan di Indonesia menjual produk A seharga Rp100.000 per unit di pasar lokal. Anak perusahaan di Malaysia ingin membeli produk A untuk dijual di pasar lokal Malaysia, dan berapa harga transfer yang harus dikenakan? Untuk penyelesaian di dalam soal ini adalah harga transfer yang sama dengan harga pasar eksternal, yaitu Rp100.000 per unit. Dan itu tadi merupakan presentasi dan juga sedikit penjelasan dari kami mengenai harga transfer. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.